Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Zulfikar dengan NIM 200511115 dari kelas TI 20A, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah tes implementasi sistem yang diampu oleh Bapak Agus Isa Martinus, yang dimana di sini saya membahas hasil dari testing sistem penghitungan bangun datar menggunakan pemrograman Python. Oke, kita langsung saja masuk ke penjelasan. Nah, apa sih itu bangun datar? Menurut Rahayu, bangun datar adalah bangun yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Kemudian, apa itu bahasa pemrograman Python? Menurut Decoding, Python adalah bahasa pemrograman interpretatif yang dapat digunakan di berbagai platform dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode dan merupakan salah satu bahasa populer yang berkaitan dengan data science, machine learning, dan Internet of Things atau IoT. Nah, pada tes kali ini di sini saya menggunakan metode black box testing. Nah, jika mengacu dari Dewa Web, black box testing adalah metode pengujian aplikasi yang fungsionalitasnya diuji tanpa pengetahuan tentang detail implementasi, struktur kode, dan jalur internal. Pengujian hanya meninjau input dan output aplikasi yang sepenuhnya berbasis spesifikasi dan persyaratan software. Yang dilakukan pengujian bisa berupa perangkat lunak atau sistem yang ingin diuji. Misalnya, sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, Linux, atau situs web seperti Google, Yahoo, Bing, dan bahkan aplikasi atau perangkat lunak buatan sendiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan dari sistem. Oke, tampilan dari sistem yang saya testing ini seperti yang terlihat pada gambar di PPT. Nah, saat kita merunning sistem menghitung bangun datar menggunakan pemrograman Python, maka akan muncul pilihan-pilihan bangun ruang yang bisa kita pilih untuk dilakukan proses penghitungan luas dan keliling dari bangun ruang yang kita pilih. Nah, di sini terdapat 8 pilihan. Yang pertama ada persegi, kemudian yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat jajar genjang, yang kelima belah ketupat, yang keenam layang-layang, yang ketujuh trapesium, dan yang terakhir, yang kedelapan adalah lingkaran. Nah, pada slide ini bisa kita lihat di sebelah kiri maksudnya, terdapat flowchart dari sistem penghitungan bangun datar menggunakan bahasa Python. Ya. Dengan diawali mulai, kemudian sistem akan menampilkan menu bangun datar, kemudian input kode bangun ruang yang dimana terdapat dua kondisi. Jika input kode bangun ruang yang diinputkan salah, maka akan menuju kondisi false, yang dimana akan muncul kode salah. Kemudian mau coba lagi, ya atau tidak. Nah, di sini terdapat dua kondisi lagi.
jika kita memilih Y atau ya, maka kita akan dibawa ke kondisi true, yang dimana sistem akan menampilkan menu bangun datar seperti di awal, dan kemudian kita bisa menginputkan kode bangun ruang lagi. Nah, tetapi jika kita memilih T atau tidak, maka kondisi yang akan dijalankan adalah false. Jika false, maka sistem akan langsung selesai. Nah, jika pada penginputan kode bangun ruang benar, maka kondisi yang kita jalani yaitu sistem akan menjalankan fungsi dari bangun datar yang kita pilih tadi. Kemudian setelah menjalankan fungsi dari bangun datar yang telah kita pilih, akan muncul pertanyaan, mau coba lagi, iya atau tidak. Nah, di sini juga terdapat dua kondisi, true dan false. Y atau ya. Jika kita memilih Y atau ya, maka kita akan dibawa ke kondisi true, yang dimana sistem akan menampilkan menu bangun datar, dan kita bisa memilih kembali kode bangun datar yang ingin kita jalankan fungsinya. Tetapi jika kita memilih T atau tidak, maka kondisi yang akan kita tempuh adalah false, yang dimana jika yang kita tempuh adalah kondisi false, maka sistem akan selesai. Nah, kemudian di sebelah kanan ada gambar dari flow graph system. Ya, hampir sama seperti flowchart tadi. Kita lanjut saja. Oke, sekarang kita lihat listing dari program yang telah saya buat. Nah, di sini saya hanya menampilkan sebuah fungsi, yaitu fungsi dari persegi panjang, yang dimana nantinya jika kita memilih fungsi persegi panjang pada penginputan kode bangun ruang, maka yang pertama kali muncul adalah print menghitung persegi panjang. Kemudian kita bisa menginputkan panjang dari persegi panjang dan lebar dari persegi panjang. Kemudian sistem akan otomatis melakukan penghitungan luas dari persegi panjang dan keliling dari persegi panjang, yang nantinya akan dimunculkan hasilnya pada print luasnya adalah dan kelilingnya adalah. Kemudian kita masuk ke pengujian sistemnya. Dari kemungkinan input itu sendiri terdapat 28 skenario pengujian. Yang pertama, jika kode bangun ruang datar kosong, maka hasil yang diharapkan sistem menampilkan kode yang dipilih salah. Yang kedua, jika input T pada statement mau coba lagi Y atau T, maka hasil yang diharapkan adalah sistem selesai. Yang ketiga, jika kode bangun datar yang diinputkan salah, maka sistem akan menampilkan kode yang dipilih salah. Yang keempat, jika input Y pada statement mau coba lagi Y atau tidak, maka hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan menu bangun datar. Yang kelima, jika kode bangun datar yang diinput 1, maka sistem akan menjalankan fungsi dari persegi. Yang keenam, jika input Y pada statement mau coba lagi,
maka hasil yang diharapkan sistem menampilkan menu bangun datar. Yang ketujuh, jika input T pada statement mau coba lagi Y atau T, maka sistem akan selesai. Yang ke-8, jika kode bangun datar yang diinputkan 2, maka sistem akan menjalankan fungsi dari persegi panjang. Jika input Y pada statement mau coba lagi Y atau tidak, maka hasil yang diharapkan sistem menampilkan menu bangun datar. Jika input Y pada statement mau coba lagi Y atau T, maka sistem akan selesai. Jika kode bangun datar yang diinput 3, maka sistem menjalankan fungsi dari segitiga. Dan jika input Y pada statement mau coba lagi Y atau T, maka sistem akan menampilkan menu bangun datar. Dan jika input T pada statement mau coba lagi Y atau tidak, maka hasil yang diharapkan adalah sistem selesai. Jika kode bangun datar yang diinputkan 4, maka hasil yang diharapkan adalah sistem menjalankan fungsi dari jajar genjang. Selanjutnya, jika input Y pada statement mau coba lagi Y atau T, maka hasil yang diharapkan sistem menampilkan menu bangun datar. Jika input T pada statement mau coba lagi Y atau T, hasil yang diharapkan adalah sistem selesai. Dan jika kode bangun datar yang diinputkan 5, hasil yang diharapkan adalah sistem menjalankan fungsi dari belah ketupat. Selanjutnya, jika input Y pada statement mau coba lagi Y atau T, maka hasil yang diharapkan adalah sistem menampilkan menu bangun datar. Dan jika input T pada statement mau coba lagi Y atau T, maka sistem akan selesai. Jika kode bangun datar yang diinputkan 6, maka hasil yang diharapkan adalah sistem menjalankan fungsi dari layang-layang. Jika input Y pada statement mau coba lagi Y atau T, maka sistem menampilkan menu bangun datar. Dan jika input T pada statement mau coba lagi Y atau T, maka sistem akan selesai. Jika kode bangun datar yang diinputkan 7, sistem menjalankan fungsi trapesium. Dan jika input Y pada statement mau coba lagi Y atau T, maka sistem akan menampilkan menu bangun datar. Dan jika input T pada statement mau coba lagi Y atau T, maka sistem akan selesai. Jika kode bangun datar yang diinputkan adalah 8, maka hasil yang diharapkan adalah sistem menjalankan fungsi dari lingkaran. Jika input Y pada statement mau coba lagi Y atau T, maka sistem akan menampilkan menu bangun datar. Dan yang terakhir, jika input T pada statement mau coba lagi Y atau T, maka sistem akan selesai. Kemudian ada kemungkinan output. Yang pertama, input kode bangun datar. Yang pertama, nama fungsi. Input kode bangun datar. Bentuk pengujian, kode tidak diisi atau kosong. Hasil yang diharapkan, kode yang dipilih salah. Hasil pengujian, kode yang dipilih salah. Kesimpulannya adalah valid. Yang kedua, nama fungsi mencoba program lagi. Bentuk pengujiannya input sama dengan T. Hasil yang diharapkan adalah sistem selesai dan hasil dari pengujiannya adalah sistem selesai. Maka dapat disimpulkan valid. Kemudian yang ketiga, input kode bangun datar. Bentuk pengujiannya kode sama dengan wrong atau salah. Hasil yang diharapkan, kode yang dipilih salah. Hasil dari pengujian, kode yang dipilih salah. Maka kesimpulannya valid. Yang keempat, mencoba program lagi. Bentuk pengujiannya input sama dengan Y, menampilkan menu bangun datar, dan hasil pengujiannya adalah menampilkan menu bangun datar. Kesimpulannya valid. Kemudian input kode bangun datar. Bentuk pengujian
1. Hasil yang diharapkan adalah menjalankan fungsi dari persegi. Hasil yang pengujian menjalankan fungsi dari persegi. Kesimpulan valid. 6. Mencoba program lagi. Bentuk pengujian input Y. Hasil yang diharapkan menampilkan menu bangun datar. Hasil dari pengujian menampilkan menu bangun datar. Kesimpulan valid. 7. Mencoba program lagi. Bentuk pengujiannya input sama dengan T. Hasil yang diharapkan sistem selesai. Hasil dari pengujian pun sistem selesai. Maka kesimpulan valid. Selanjutnya input kode bangun datar. Bentuk pengujiannya kode sama dengan 2. Hasil yang diharapkan menjalankan fungsi dari persegi panjang. Hasil pengujian menjalankan fungsi persegi panjang. Kesimpulan valid. 9. Mencoba program lagi. Bentuk pengujian input sama dengan Y. Hasil yang diharapkan menampilkan menu bangun datar. Hasil dari pengujian menampilkan menu bangun datar. Kesimpulan valid. 10. Menjalankan program lagi. Bentuk pengujian input sama dengan T. Hasil yang diharapkan menampilkan menu bangun datar. Hasil yang diharapkan sistem selesai. Hasil dari pengujian sistem selesai. Maka kesimpulan valid. Selanjutnya input kode bangun datar. Bentuk pengujiannya kode sama dengan 3. Hasil yang diharapkan menjalankan fungsi segitiga. Hasil dari pengujian menjalankan fungsi segitiga. Kesimpulan valid. Kemudian mencoba program lagi. Input sama dengan Y. Hasil yang diharapkan menampilkan menu bangun datar. Dan hasil dari pengujian adalah menampilkan menu bangun datar. Kesimpulan valid. Kemudian mencoba program lagi. Untuk pengujian input sama dengan T. Hasil yang diharapkan sistem selesai. Hasil dari pengujian pun sama, sistem selesai. Kesimpulan valid. Selanjutnya input kode bangun datar. Bentuk pengujiannya adalah kode sama dengan 4. Hasil yang diharapkan adalah menjalankan fungsi jajar genjang. Hasil dari pengujian menjalankan fungsi jajar genjang. Kesimpulan valid. Selanjutnya mencoba program lagi. Input sama dengan Y. Hasil yang diharapkan menampilkan menu bangun datar. Hasil pengujian menampilkan menu bangun datar. Kesimpulan valid. Mencoba program lagi. Input sama dengan T. Maka hasil yang diharapkan sistem akan selesai. Hasil yang diuji sistem pun selesai. Kesimpulan valid. Selanjutnya input kode bangun datar. Kode sama dengan 5. Hasil yang diharapkan menjalankan fungsi belah ketupat. Hasil pengujian menjalankan fungsi belah ketupat. Kesimpulan valid. 18. Mencoba program lagi. Bentuk pengujian input sama dengan Y. Hasil yang diharapkan menampilkan menu bangun datar. Hasil pengujian menampilkan menu bangun datar. Kesimpulan valid. Selanjutnya mencoba program lagi. Input sama dengan T. Hasil yang diharapkan sistem selesai. Hasil dari pengujian pun sama. Sistem selesai. Kesimpulannya valid. Selanjutnya input kode bangun datar. Bentuk pengujiannya kode sama dengan 6. Hasil yang diharapkan menjalankan fungsi dari layang-layang. Hasil dari pengujian menjalankan fungsi dari layang-layang. Kesimpulan valid. Selanjutnya mencoba program lagi.
Bentuk pengujian input sama dengan Y. Hasil yang diharapkan menampilkan menu bangun datar. Hasil dari pengujian menampilkan menu bangun datar. Kesimpulan valid. Mencoba program lagi. Input sama dengan T. Hasil yang diharapkan sistem selesai. Hasil dari pengujian sistem selesai. Kesimpulan valid. Input kode bangun datar. Bentuk pengujian kode sama dengan 7. Hasil yang diharapkan menjalankan fungsi trapesium. Hasil dari pengujian menjalankan fungsi trapesium. Kesimpulan valid. Nama fungsi, mencoba program lagi. Bentuk pengujian input sama dengan Y. Hasil yang diharapkan menampilkan menu bangun datar. Hasil dari pengujian menampilkan menu bangun datar. Kesimpulan valid. Mencoba program lagi. Input sama dengan T. Sistem akan selesai. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan selesai. Sedangkan hasil dari pengujian sistem akan selesai. Maka kesimpulan valid. Selanjutnya, input kode bangun datar. Untuk pengujian kode sama dengan 8. Hasil yang diharapkan menjalankan fungsi lingkaran. Hasil dari pengujian menjalankan fungsi dari lingkaran. Maka kesimpulan valid. Selanjutnya, mencoba program lagi. Input sama dengan Y. Hasil yang diharapkan menampilkan menu bangun datar. Hasil dari pengujian menampilkan menu bangun datar. Kesimpulan valid. Dan yang terakhir, mencoba program lagi. Input sama dengan T. Hasil yang diharapkan sistem akan selesai. Hasil dari pengujian pun sama, sistem selesai. Maka kesimpulannya adalah valid. Oke, sekarang kita masuk ke semua jalur. Oke. Di sini di sebelah kanan ada tabel arah jalur. Yang pertama adalah dengan arah jalur 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kita bisa lihat dari gambar sebelah kiri. Dari masing-masing langkah terdapat nomor di situ. Jadi kita bisa lihat dari situ. Arah jalur yang kedua adalah 1, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6, 7. Arah jalur yang ketiga adalah 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 7. Arah jalur yang keempat 1, 2, 3, 4, 7. Dan yang terakhir yang kelima adalah 1, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 4, 7. Oke. Dari hasil pengujian yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya setelah dilakukan beberapa tahap pengujian, mulai dari menentukan kemungkinan input, output, serta pengujian dari semua jalur, dari pengujian-pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya fungsi dari sistem penghitungan bangun datar berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.